Di suatu desa terdapat sekelompok mahasiswa yang sedang memberikan sosialisasi tentang penanganan saat terjadinya gempa bumi. Sosialisasi ini diberikan kepada warga setempat setelah sebelumnya terjadi bencana gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu warga sekalian, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Keperawatan, mewakili pihak BPBD akan mensosialisasikan bagaimana penanganan terhadap bencana gempa bumi. Selanjutnya siklus penanggulangan bencana. Yang pertama ada pencegahan dan mitigasi, yang kedua kesiapsiagaan, yang ketiga tanggapan darurat, yang keempat rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya ada cara penanganan menghadapi gempa bumi. Yang pertama, menata perabot dengan baik. Yang kedua, menyiapkan tas siaga bencana. Yang ketiga, kenali tempat berlindung. Di sini ada cara pencegahan gempa bumi. Yang pertama, mencegah kelestarian lingkungan. Yang kedua, tidak merusak hutan. Yang ketiga, tidak merusak alam sehingga keseimbangan alam selalu terjaga. Yang keempat, bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran atau gempa khusus daerah rawan gempa. Yang kelima, perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan. Yang keenam, pembangunan fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi. Yang ketujuh, perkuatan bangunan-bangunan vital yang telah ada. Siap siaga gempa bumi. Ingat 3M. Yang satu, mencari tempat aman. Yang kedua, meminta pertolongan. Yang ketiga, menjauhi gedung. Baik Bapak dan Ibu warga sekalian, semoga edukasi ini bisa bermanfaat untuk menangani bencana alam gempa bumi. Terima kasih. Pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2021 jam 15.00 waktu Indonesia Barat, saat warga desa Prik sedang melakukan aktivitas, tiba-tiba terjadi gempa bumi dengan berkekuatan 7 skala Richter yang menimbulkan kepanikan warga dan beberapa kerusakan bangunan. Dampak terjadi gempa bumi ini mengakibatkan puluhan korban mengalami luka ringan karena tertimpa reruntuhan bangunan. Tolong, kaki saya kejepit. Tolong. Gempa. 9 orang meninggal, puluhan rumah penduduk hancur termasuk puskesmas terdekat. Beberapa rumah terbakar karena konslet listrik dan ada beberapa jalan yang mengalami ambles. Masyarakat saat ini berteriak panik dan lari berhamburan. Setelah gempa terjadi, kepala desa mendapatkan info dari BMKG bahwa gempa dengan 7 skala Richter tidak menimbulkan tsunami. Kemudian kepala desa tersebut menyampaikan ke warga agar tetap tenang dan meminta warga untuk berkumpul di titik kumpul. Pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, kepala desa menghubungi pihak BPBD, tim kesehatan, tim SAR, pemadam kebakaran, dan tim evakuasi untuk mengirimkan bantuan. Beberapa tim membantu tim evakuasi mencari korban yang terkena dampak dari bencana. Setelah itu, korban dibawa ke posko darurat yang telah disediakan. Saat di posko darurat, pasien ditangani sesuai kategori. Pasien kategori ringan ditandai dengan pemberian pita warna hijau, kategori sedang ditandai dengan pemberian pita warna kuning, kategori berat ditandai pemberian pita warna merah, dan untuk warga yang tidak mengalami cedera diberikan tanda warna biru. Sedangkan pita berwarna hitam diberikan pada warga yang meninggal. Keesokan harinya setelah terjadi gempa, pihak BPBD mencari akibat yang memberikan efek samping seperti pengungsian, sanitasi yang buruk, ruangan yang terlalu padat, persediaan kesehatan yang terbatas, yang dapat meningkatkan wabah penyakit yang menular dan memperburuk kondisi para pengungsi. Pencegahan penyakit pasca bencana dilakukan edukasi dengan penanganan mayat korban bencana, sanitasi, pentingnya cuci tangan, pentingnya APD, penanganan luka dasar, dan edukasi vaksinasi. Sekian penampilan video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.